مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Selamat berjumpa lagi sobat dan kerabat Rutaro Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Di antara hal yang paling banyak dibicarakan orang di setiap bulan Ramadan adalah Lailatul Qadar. Biasanya orang-orang menyebutnya dengan malam Lailatul Qadar. Ini khas kita banget. Kalau menyebut kata serapan dari bahasa asing, arti dan kata asingnya disebut keduanya. Malam Lailatul Qadar. Lailah itu kan artinya malam. Jadi kalau disebut malam Lailatul Qadar berarti malam-malam Qadar. Ya itu biasa. Zaman saya kecil, orang-orang juga biasa menyebut papan tulis dengan papan bor. Padahal bor artinya papan. Atau lantai yang diplester dengan adukan pasir dan semen disebutnya lantainya dipelur. Padahal floor, V-L-O-E-R, itu bahasa Belanda. Artinya ya lantai. Lantainya di floor, ya artinya jadi lantainya di lantai. Pasti banyak ya contoh lain tentang kebiasaan kita tadi. Jadi pahamlah kenapa kita sering menyebutnya malam Lailatul Qadar, khas masyarakat kita, dan itu menarik. Oke, mari kita lanjut membahas malam Lailatul Qadar. Nah tuh kan, malam Lailatul Qadar. Oke, yang pertama Lailatul Qadar apa artinya? Ada yang berpendapat Lailatul Qadar artinya malam penetapan. Lailatul hukmil lati yaqdillahu fiha qada'as sanah. Malam ketika Allah menetapkan aneka perkara untuk 1 tahun ke depan. Begitu menurut Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Perkara yang ditetapkan diantaranya rezeki, ajal, dan termasuk calon jemaah haji yang akan berhaji tahun itu. Begitu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Al-Baghawi dalam kitab tafsir mereka. Keterangan ulama-ulama tadi, menurut ulama tabi'in Sa'id bin Jubair, mengacu pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai dengan 5. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Lalu bagaimana kaitannya dengan penetapan takdir di malam nisfu Sya'ban? Menurut Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, Allah yang Maha Kuasa mentakdirkan segala perkara pada malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban dan menyampaikannya kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Malaikat yang dimaksud ialah malaikat Jibril, pemimpinnya para malaikat, malaikat Mikail, pembawa rezeki, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa, dan malaikat Israfil, malaikat peniup sangkakala. Penjelasan ini ada di tafsir Al-Qurtubi, As-Sawi, dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pendapat yang kedua mengatakan Lailatul Qadar berarti malam yang mulia atau agung, asyaraf wal azam. Yang mengartikan seperti itu diantaranya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsirnya dan juga Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang agung. Malam itu agung karena di malam itu dahulu diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit pertama. Di langit pertama, Al-Quran diterima dan dicatat oleh As-Safaratul Kiram atau para malaikat pencatat yang mulia. Setelah itu, hasilnya diberikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 20 tahun. Keterangan ini bisa dibaca di tafsir Al-Qurtubi. Bahasan kedua tentang Lailatul Qadar yang masyhur disebut sebagai malam 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Sedangkan Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat ulama tabi'in Sayyid
Abul Aliyah, 1000 bulan yang dimaksud tidak termasuk bulan yang ada Lailatul Qadar di dalamnya. Berarti Ramadan tidak termasuk hitungan. Maka hitungannya menjadi 1000 bulan sama dengan 90 tahun 10 bulan. Ketiga, mengapa Allah membandingkan kemuliaan Lailatul Qadar dengan 1000 bulan? Menurut Sayyid Abu Bakar Al-Warraq, angka 1000 itu berasal dari penjumlahan masa kekuasaan Nabi Sulaiman, yaitu 500 bulan, ditambah masa kekuasaan Raja Iskandar Zulkarnain juga 500 bulan. Maka jadilah jumlahnya menjadi 1000 bulan. Yang dijadikan Allah sebagai informasi kepada kita bahwa kemuliaan Lailatul Qadar melebihi masa kekuasaan dua raja yang fenomenal itu. Intinya, keistimewaan yang diberikan kepada kita, umat Nabi Muhammad, melebihi dari yang pernah diberikan kepada Nabi Sulaiman dan Raja Iskandar Dzulkarnain. Lihat ini di tafsir Al-Qurtubi. Pendapat kedua mengacu pada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dan Wahab bin Munabbih. Rasulullah pernah menceritakan tentang seorang soleh dari kalangan Bani Israel yang bernama Samsun, atau kita biasa menyebut Samson. Samson itu selama 1000 bulan selalu mengenakan baju perang. Ibunya dahulu bernazar jika anaknya lahir akan diserahkan kepada Allah. Maksudnya, agar anaknya nanti akan diajarkan untuk mengorbankan dirinya berjuang membela agama Islam. Kebetulan tempat tinggal Samson di kampung para penyembah berhala. Maka setelah besar Samson benar-benar turun membela agama Allah. Setiap hari beliau berdakwah dan memerangi penentang Islam. Senjatanya hanya rahang unta. Dan beliau atas izin Allah kebal senjata. Durasi perjuangan beliau itu sampai 1000 bulan tanpa henti. Para sahabat yang diceritakan Rasulullah terkagum-kagum dengan keistiqomahan Samson. Rasulullah pun mengaguminya dan beliau sempat berdoa, Ya Rabb, ja'alta ummati aqsarul umami a'mara wa aqalluha a'mala. Ya Tuhanku, Engkau telah jadikan umatku sebagai umat yang pendek umur mereka dan paling sedikit amal perbuatan mereka. Jadi Lailatul Qadar dengan kemuliaannya dapat diterima sebagai cara Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad. Meski umur kita lebih pendek dan badan kita lebih kecil daripada umat Nabi yang lain, tetapi kita tetap bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Karena Allah menetapkan adanya pelipat gandaan ganjaran pahala berdasarkan tempat dan waktu.